Ya, kalau saya ibaratkan ini engine ya, mesin kecepatan. Katakan sekarang kecepatan sedang maksimal gitu 100 km per jam. Saat istri saya berproses sakit sampai meninggal, itu speed kira-kira baru speed mesin, engine tentang pandemi ini. Kira-kira yang meledak itu, ledakan itu kira-kira baru kecepatan 25 km per jam. Jadi belum mencapai tidak. Saat istri saya meninggal di RSU yang sama, Rumah Sakit Umum RSUD Pemda, itu Rumah Sakit Umum Lukman Hadi, Kudus, itu yang meninggal 5, termasuk istri saya. Satu rumah sakit. Setelah itu orang sudah terkaget-kaget, 18 yang meninggal semalam. Belum ada isu harus rumah sakit luar kota dan sebagainya. Terus sampai kami juga sering mendapatkan informasi, akses data faktual. Hari ini yang meninggal berapa sampai berapa itu pernah mencapai 51 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Saat ini kami akan mencoba menayangkan, mendiskusikan masalah yang sangat urgent, sangat serius bagi masyarakat Jawa Tengah, yaitu meledaknya COVID yang sangat luar biasa dan menggelisahkan di mana-mana. Bukan saja jumlahnya yang meningkat, tetapi juga kecepatannya, karena sudah ada informasi bahwa ada varian virus baru yang juga sudah mulai masuk di beberapa daerah di Jawa Tengah. Ada yang cukup unik menurut saya setelah melihat peta paparan COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini dan sangat melonjak begitu drastis. Itu selain ada di daerah tertentu, misalnya seperti di Tegal dan Cilacap, ya, kemudian juga katanya Wonogiri, Sragen, tetapi yang sangat khas adalah yang mengumpul di suatu daerah, maka judul yang kami tayangkan adalah COVID menggila di sekitar Muria, karena yang mula-mula kita dengar bahwa yang paling meledak sehingga kemudian menimbulkan banyak perhatian itu pertama ada di Kudus. Pak Prayit, kita ingin mendengar kenapa tiba-tiba Kudus begitu meledak paparan COVID-nya dan akhirnya merambat ke daerah-daerah sekitarnya. Monggo silakan Pak Prayit. Ini juga sekaligus kita masuk peradaban baru gitu. Tiba-tiba dulu saya sama Pak Bambang sama yang lainnya masih mesin ketek Jawa gitu menjadi yang sedemikian rupa. Terima kasih. Jadi memang itu pengalaman yang pahit. Saya pikir setidaknya bagi keluarga kami, tetapi ini juga tentunya menjadi semacam pelajaran bagi semua orang, bagi publik. Jadi kalau saya mungkin sekedar bisa memberikan ilustrasi, jadi ketika pertengahan puasa, istri saya masih tarawih hari pertama sampai hari ke-11, gitu. Di pertengahan puasa sakit biasa, dibawa ke dokter biasa, dan dokter yang pertama periksa tidak ada tanda-tanda apapun. Tapi menjelang kira-kira kurang 9 hari, anak saya kebetulan basic pendidikannya gizi, ilmu gizi, dan kebetulan juga sedang bekerja di Dinas Kesehatan Kudus.
semakin curiga terus dan dikawal oleh anak saya. Sehingga pada hari Sabtu, setelah Lebaran itu, Sabtu 15 Mei ya, itu dibawa kembali ke dokter. Dokternya mulai curiga, lalu swab antigen ya, swab antigen hasilnya akan langsung bisa diketahui, hasilnya reaktif. Nah ini semakin anak saya semakin penasaran. Saat itu juga Sabtu itu juga 15 Mei dibawa ke puskesmas untuk swab PCR. Hasilnya tidak bisa langsung, menunggu baru Selasanya 18 Mei hasil swab PCR positif. Nah, lalu itu anak saya yang sulung dan yang kedua diskusi mereka untuk memutuskan apakah perlu ke opnam. Di tengah-tengah itu kami bertiga, karena anak saya yang bungsu masih di Tarakan posisinya waktu itu, kami bertiga lalu swab PCR hari Selasa siang. Nah, Selasa sorenya menjelang sore akhirnya dibawa ke rumah sakit istri. Keputusan anak-anak tertua dan yang nomor 2. Saya menghormati keputusan anak-anak, mereka sudah beranjak dewasa, jalan yang terbaik bagaimana, dan saya serahkan ke istri juga. Gimana, mantep enggak? Akhirnya ke rumah sakit, terus sampai tidak ada, dipanggil kembali oleh Allah itu harinya Sabtu ya, 22 Mei. Kira-kira habis Isya. Ya, habis Isya. Habis Isya itu. Lalu Sabtu istri saya meninggal, swab saya belum keluar bertiga. Swab saya Selasa, swab saya keluar hari Jumat kalau nggak salah. Berarti sehari sebelum istri meninggal swab saya keluar. Saya atas nama saya negatif, anak saya perempuan nomor 2 negatif, anak saya yang ragil positif. Nah, di situ kami kebingungan, semua teror kan. Akhirnya bagaimana anak saya 14 tahun ini bahaya kalau saya sampaikan apa adanya bahwa dia positif. Ini sangat memukul mental mereka karena yang kita pahami bersama kalau imunnya kena, mentalnya kena, maka imunnya kena. Dan ini sangat berbahaya. Maka terpaksa harus kami rahasiakan. Lalu berproses setelah istri meninggal di Sabtu, kalau nggak salah Sabtunya juga lagi, sepekan kemudian swab yang kedua kami. Saya tidak ya, karena saya kontak terakhir anak saya, karena sempat menunggu di rumah sakit, yang perempuan, sama yang anak ragil masih positif, tadi akhirnya swab ulang, PCR lagi. PCR lagi, yang anak perempuan kembali negatif, yang anak laki-laki ragil kembali tetap positif. Nah, kami bersandiwara di situ. Saya bilang, ini masih diteliti di lab, gitu kan? Karena ini anak yang ragil kan juga sangat-sangat familiar dengan medsos. Kami bahaya sekali karena berkembang isu macam-macam di paling tidak di sekitar tempat tinggal, di sekitar desa Jatikulon. Akhirnya baru kemarin saya lega, ini hari Selasa kemarin hasil swab anak ragil negatif dan anak perempuan yang nomor 2 juga kembali negatif. Nah, sekarang yang kejadian itu apakah sudah mulai di Kudus mulai rame, kemudian ada tanda-tanda mau meledak seperti saat ini atau belum waktu itu, Pak? Ya, kalau saya ibaratkan ini engine-nya, mesin kecepatan. Katakan sekarang kecepatan sedang maksimal gitu 100 km per jam. Saat istri saya berproses sakit sampai meninggal, itu speed kira-kira baru speed mesin, engine. Tentang pandemi ini kira-kira yang meledak itu ledakan itu kira-kira baru kecepatan 25 km per jam. Jadi belum mencapai tidak. Saat istri saya meninggal di RSU yang sama, Rumah Sakit Umum RSUD Pemda, itu Rumah Sakit Umum Lukman Hadi Kudus, itu yang meninggal 5 termasuk istri saya. Satu rumah sakit. Setelah itu orang sudah terkaget-kaget, 18 yang meninggal semalam. Belum ada isu harus rumah sakit luar kota dan sebagainya. Terus sampai kami juga sering mendapatkan informasi, akses data faktual. Hari ini yang meninggal berapa sampai berapa itu
pernah mencapai 51 orang per hari. per hari, terhitung sampai, jadi begini Pak Bambang, sampai karena kewalahan, kita ngomong faktual ya. Ya. Karena kewalahan tim relawan, terutama yang dinamakan yang terkenal sebagai tim Cekadil. Cekadil itu kan keranda itu kan, membawa keranda dari ruang mayat, kamar mati sampai ke pemakaman. Ini saya tahu dan saya ada kenal dengan mereka secara personal. Setidaknya ada 2 orang. Mereka sampai kewalahan ngomong, plus sampai jam 23. Itu 51. Karena nanti kalau ada yang meninggal di atas jam 23, itu mereka secara waktu dan tenaga sudah nggak sanggup. Artinya dimakamkan esoknya, pagi hari, mulai jam 8 ke atas. Karena mereka dengan posisi 51 jenazah, itu pemakaman sampai fajar, subuh, menjelang subuh. Sebenarnya apa faktor-faktor yang mungkin secara medis mungkin bisa diterangkan juga, tapi agak susah juga. Tapi secara sosiologis kultural gitu, kenapa ini bisa mengelompok ya wabah pandemi ini di Kudus dan sekitarnya? Artinya daerah-daerah lain itu agak beda gitu. Nah ini ada apa itu di Kudus gitu? Secara guyon maton, beberapa teman yang kritis itu sempat melontarkan guyon parikeno, dan ini saya transformasikan ke Mas Anies juga tempo hari. Gitu. Wih, ini sepertinya ada ada udang di balik rempeyek. Saya menjawab, jadi terbatas saya menjawab, loh, memang udang kan sukanya sembunyi di balik rempeyek, saya ngomong gitu. Nah, kami bertanya-tanya ini ada apa di tengah-tengah itu, paling tidak faktor X itu terjawab bahwa virus ini hasil lab X itu varian India, itu satu faktor X yang sudah terjawab. Pak Prayit, tadi sekarang kan pasien-pasien dari Kudus kan banyak yang sudah dikirim ke luar kota. Ada yang ke Boyolali, ada yang ke Semarang. Nah, jadi sudah relatif teratasi yang di Kudus ya. Ukuran teratasinya gimana? Malah saya jadi bingung. Jadi artinya begini, tingkat hunian, daya tampung, kemarin yang saya serap informasi terakhir sudah di RSUD 94%. Artinya memang harus ada daya dukung rumah sakit pembantu itu di luar Kudus memang. Itu salah satu jalan. Dan sekarang juga sedang menyiapkan atau mungkin sudah berjalan yang di ABIT itu seperti berjalan, termasuk juga jaringan relawan yang sedang mengusahakan atau membackup pengadaan shelter untuk isolasi, tapi yang gejala ringan atau OTG. Tentunya yang sudah dinyatakan positif dan gejala sedang dan apalagi butuh perawatan seperti ICU, ini mohon maaf teman-teman yang terutama relawan yang non medis, jadi tentu tidak bisa menangani. Keinginan hati membantu, tapi kan ini bukan seperti bencana banjir atau tanah longsor. Kalau sudah perkara medis tentunya tenaga medis. Nah, itu satu persoalan. Jadi yang dikirim ke Boyolali itu bagaimana perkembangannya? Sudah ada yang pulang atau belum? Sudah ada yang pulang, sudah ada. Tapi terus terang kami tidak mencatat secara detail, tapi ada sudah lebih dari satu tahap lah ada yang pulang. Ini kalau mungkin sekedar biar jadi jadi perenungan. Saya melihat mungkin ini masih sangat subjektif. Betul bahwa tempat isolasi terpusat mandiri, isolasi mandiri terpusat itu betul, gitu kan. Tetapi ada satu hal yang mungkin ini kaitannya juga dengan imun. Ketika justru orang diisolasi terpusat, mentalnya kena, mentalnya nggak siap. Ini kan justru imunnya drop. Itu satu persoalan. Imun karena mentalnya kena ini kan bisa macam-macam ya alasannya, karena tidak bisa meninggalkan keluarga, punya anak kecil atau anak
masih di bawah umur seperti anak saya, mentalnya saya paham lah mental anak saya. Maka itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, swab pertama, swab kedua saya menyelesaikan. Tetapi ini aneh, tapi bukan aneh bagi saya. Saya menerapkan protokol kesehatan sangat ketat di dalam rumah. Ya. Saya itu pakai masker semuanya, sampai tidur pun pakai masker. Iya. Iya, ini benar pengalaman unik ini. Tidur pakai masker. Iya. Nah, sepeninggal istri kan, orang tuanya meninggal itu kan anak-anak pada ketakutan, tidur bertiga mereka. Harus sama kakaknya. Ini sudah sama yang nomor 2, yang nomor 1 sudah tidur sendiri, sudah berani mereka. Nah, ini kan satu persoalan, satu ancaman. Anak saya pergi, makanya pakai masker. Pak Prayit, mungkin masih akan ada yang ingin disampaikan, silakan. Jadi gini Pak Bambang, ini sebuah apa ya? Saya setuju dengan terminologi bahwa ini bukan bencana, tapi ini kita perang. Kita perang melawan virus. Jadi kalau bencana kita seperti ini ada kawan-kawan relawan yang ngomong ini bencana kita seperti tidak ada kepastiannya di tengah gelombang gitu. Tapi kita perang. Kita perang tentunya ini tidak secara sprinter ya. Ini kita perang secara maraton. Jadi ceritanya ini kita perang melawan diri sendiri. Melawan egoisme, melawan kebodohan dan sebagainya. Ini makanya saya pikir saya banyak contoh Pak Bambang. Jadi saya contoh dan ini faktual yang saya rasakan. Jadi Sabtu kira-kira pukul setelah duhur jam 1 ketika anak saya bungsu mau besok adiknya dan besok ibunya di rumah sakit. Nah, yang menunggu adiknya yang nomor 2 kebetulan datang aparat desa dan aparat keamanan tingkat kecamatan. Terpaksa dalam tanda petik saya mengulai mereka, memberikan kuliah kepada mereka. Dan ini yang saya sampaikan terus terang ranah yang sangat sensitif. Tentu rekan Yai Nuri akan tertawa. Jadi saya ngomong, saya kasih contoh yang paling kecil. Ini orang pada beragama tapi tidak bertuhan. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Beragama tidak bertuhan itu teroris itu. Yang merampas hak Tuhan karena menganggap orang lain murtad lalu pakai main kekerasan, pakai bom dan sebagainya. Nah, kembali pada persoalan pandemi, mereka masyarakat percaya mati hidup Tuhan, takdir Tuhan, penyakit Tuhan yang mendatangkan. Tapi ini ambigu mereka. Corona, not, bukan penyakit dari Tuhan. Oh, ini rekayasa, ini macam-macam alasannya. Jadi saya mendapatkan pengalaman, saya lalu setelah saya ngomong ke mereka, saya ngomong tentang agama dan Tuhan, akhirnya ketika datang ibadah waktu sholat asar, mereka ini cepat menyebar sekali, sengaja saya lakukan, mereka akhirnya pada pakai masker. Meskipun pakainya ada yang kurang benar di bawah hidung, jadi hidungnya masih kelihatan. Lalu saya umpan lagi, itu pakai maskernya nggak benar gini-gini. Karena sudah selama pandemi mereka selama setahun lebih tidak pernah pakai masker. Sampai bosan lah orang yang katanya. Nah, parahnya mereka yang tidak pakai masker melihat orang dan pernah ada pernyataan bahwa itu pakai masker berarti nggak punya iman. Gitu. Ini kan sudah nggak karu-karuan. Ini mohon maaf. Kalau KTP saya nggak Islam mungkin, ini mohon maaf ya. Mungkin kalau KTP saya nggak Islam mungkin rumah saya udah ada macam-macam lah. Ini salah satu contoh. Dan dalam keyakinan kami, keyakinan masyarakat, dalam budaya kami, ketika ada keluarga meninggal atau ada jemaah yasinan, diyasinkan, itu sengaja kami batalkan. Saya tidak melakukan itu. Ini satu, saya pikir dianggap apapun terserah, tetapi saya mencoba untuk memberikan contoh kecil kepada masyarakat untuk menghindari kerumunan. Jadi saya sengaja tidak menggelar yasinan sampai biasanya kan kalau tidak 1 hari sampai 3 malam atau sampai malam ke-7. Nah itu tidak kami lakukan. Padahal anak saya yang sulung ini, Pak ini ada nggak yasinan Pak? Nggak usah. Kita turunkan ego, kita kalahkan ego sendiri untuk memberikan yang terbaik. Jadi yang di banyak tempat saya ada jejak digital juga.
yang masyarakat terang-terangan ketika Kapolda dan Pangdam sudah memerintahkan ini tutup. Ya. Dan ini ada yang macam-macam, misal macam-macam. Ya. Intinya, terus ekonomi ini intinya macam-macam. Intinya tidak mau patuh terhadap yang kalau kita lihat kita sepakati protokol kesehatan ini sebagai panglimanya dalam mengatasi pandemi ini.